وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim. Bulan khusus ini datang satu kali dalam setahun. Meski Ramadan singkat, amalan di bulan ini berbeda dengan bulan lainnya. Maka tak heran, umat muslim seringkali berlomba-lomba untuk meningkatkan amalan ibadah mereka pada bulanan istimewa ini. Dalam episode Ruqyah Live on Digital kali ini, mari duduk bersama, mencari ilmu bagaimana agar kita sebagai umat muslim jangan sampai melewatkan momen di bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh dengan ampunan dan kesempatan terbaik untuk bertaubat. Hindari godaan-godaan setan yang sekiranya dapat membatalkan niat ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pemirsa di bulan Ramadan, masih di Ruqyah Live on Digital. Masih dari 3 platform juga, di YouTube-nya Hasanah Trans 7 Official, di Instagram-nya Ruqyah Trans 7 dan juga Facebook-nya Ruqyah Trans 7. Bahasan kali ini, perbanyak taubat di Ramadan. Seputar momentum bulan Ramadan membasuh dosa besar dan dosa kecil dan kembali ke jalan Islam. Bagaimana kebaikan sebelum dan setelah bertaubat. Termasuk juga ini adalah momentum yang sangat tepat untuk menutup celah jin pengganggu. Langsung kita obrolkan bersama Ustadz Azimam Aulia Rahman. Assalamualaikum Ustadz Azimam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di Ramadan ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kita ngisi-ngisi ilmu nih, termasuk saya nih Ustadz, menagih ilmu kepada Ustadz untuk sama-sama belajar bersama pemirsanya Ruqyah Live on Digital. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perihal pembahasan tentang tobat bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Namun disyariatkan kepada kita agar lebih mantap tobatnya diawali dengan salat tobat, bahkan mandi tobat. Kita mengawalnya dengan mandi tobat. Mandi tobat sama seperti mandi wajib, ya, mandi besar. Lalu setelah itu kita salat tobat 2 rakaat. Misalkan perempuan ingin bertobat nih, namun dia dalam keadaan haid, apakah harus mandi tobat lalu salat tobat? Ya tidak bisa. Tunggu dulu haidnya selesai, namun tobatnya bisa diganti dengan cara yang lain. Misalkan kalau dalam proses ruqyah kan penting sekali pertobatan itu. Betul. Sebelum melakukan ruqyah, karena banyak sekali orang-orang yang diganggu jin akibat kelakuan sendiri, bukan karena bangsa jinnya yang mengganggu. Contoh, misalkan ada orang yang mau diruqyah, lalu dia masih punya jimat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya, gak mau meninggalkan amalan-amalan yang mengandung kesyirikan di dalam kehidupannya, maka mau diruqyah oleh siapapun, saya pastikan ruqyahnya tidak optimal. Karena dia sendiri enggan untuk mentobati keburukan atau dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dosa kesyirikan. Nah, artinya tobat itu penting sekali untuk kita, khususnya di bulan Ramadan ini ya. Kita sama-sama tingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah dan mentobati seluruh dosa kita agar kita melewati Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana singkatnya seperti ini. Sungguh disayangkan orang yang mana Ramadan melalui kehidupannya, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus betul-betul membakar semangat kita di bulan suci Ramadan ini agar dosa-dosa kita ikut terbakar. Ramadan berasal dari kata Ramadan. Ramadan artinya panas.
yang amat sangat atau panas yang amat sangat terik. Mana lain Ramadan artinya membakar. Selain membakar kalori dalam ilmu kesehatan, kalau dalam rohaninya itu yang membakar dosa-dosa kita. Begitu. Jadi kalau mau bertobat bisa dengan selain salat tobat, yakni dengan cara meninggalkan seluruh dosa-dosa yang lalu, menyesalinya, lalu berjanji kepada Allah tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, kalau secara teknis Ustadz, sebenarnya yang membutuhkan fase tahapan sampai sholat taubat itu perbuatan yang sampai seperti apa sih? Kalau kita kan spesifik di selama liputan Ruqyah, pasti para pasiennya adalah orang-orang yang pernah menyelisihi keberadaan Allah, artinya ya hampir menyentuh, bahkan menyentuh dosa syirik begitu Ustadz. Nah, kalau misalnya memang tidak ada kaitannya dengan itu, apa saja sih Ustadz yang sampai membutuhkan kita sholat taubat begitu Ustadz? Konsepnya begini, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat dan Allah juga mencintai orang yang senang membersihkan dirinya, jasmani dan rohaninya. Artinya, kapan kita ingin dicintai Allah, disitulah kita harus mewajibkan diri kita untuk bertobat kepada Allah. Kalau ditanya apakah semua dosa perlu salat tobat begitu ya mungkin ya. Ya jawabannya disarankan kita salat tobat apapun dosanya, sekalipun dosanya tidak berkaitan dengan dosa besar. Ya. Karena kalau kita mau mau hitung-hitungan ibaratnya, dosa besar dan dosa kecil itu kan hanya istilah. Tapi sama-sama dosanya begitu kan. Artinya harus ditobati besar atau kecil. Jangan mentang-mentang dosa ini nih dosa kecil doang, misalkan bohongin orang atau yang tidak termasuk sab'ul mubiqat, 7 dosa besar misalkan. Namun dia meremehkan tata cara tobat untuk mentobati dosa yang dia lakukan. Misalkan hanya cukup dengan istighfar aja cukup kali ya. Nah, kalau kita merasa salik atau hamba yang menuju perjalanan indah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pandang bulu mau dosa besar atau kecil. Kita tobati dengan salat tobat, begitu. Jadi saran saya kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita awali dulu dengan salat tobat apapun dosanya. Begitu. Baik. Ini artinya memang tidak ada batasan ya Ustadz ya, ketika kita merasakan butuh recharge begitu ya, refresh lagi nih iman kita, tidak ada salahnya. Toh walaupun ini sebenarnya sunnah ya Ustadz ya, tapi bisa menjadi manfaat baik untuk kita sendiri, toh juga mendatangkan pahala ya Ustadz ya. Betul. Jadi tobat ini dampaknya luar biasa kepada kehidupan. Selain meyakinkan diri kita bahwasanya Allah itu ada, semangat untuk beribadah juga meningkat. Bahkan kalau Nabi Muhammad SAW itu kan mentobati hari-harinya minimal dengan beristighfar. Nah. Beristighfar 70 sampai 100 kali. Itu nggak kurang dalam sehari. Sayyidina Adam alaihissalam, satu dosa beliau mentobatinya bagaimana? Menangis kepada Allah selama 300 tahun. Bayangkan. 300 tahun. Masya Allah. Iya. Jadi cara menempuh pertobatan dosa itu kan banyak sekali sebetulnya. Ya, bisa dengan beristighfar, bisa dengan salat tobat. Namun ya lagi-lagi para nabi saja sampai sedemikian memohon ampunan daripada Allah. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW masa cukup istighfar aja dah, cukup dah gitu kan. Lalu merasa cukup dan nanti hatinya hampa, keras dan terbiasa mengulangi dosanya nanti. Kalau ada peremehan-peremehan di dalam kolbunya untuk
mentobati dosa. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau misalnya pada momen bulan Ramadan seperti ini, kan kita tahu nih waktunya 1 kali 24 jam Ramadan itu begitu istimewa Ustadz. Misalnya Muslim nih mau merencanakan sholat taubat, jadi ketika dia bangun malam, dia ada urutan lail dulu, lalu sambil menunggu nanti tahajud. Nah, pelaksanaan sholat taubat boleh tidak dibarengi, dirangkai dengan sholat sunat lainnya itu tadi ketika malam itu Ustadz? Boleh, boleh. Bahkan orang-orang yang melaksanakan sholat duha saja itu termasuk orang yang melakukan pertobatan. Oke. Begitu ya. Jadi nggak mesti sholat tobat sunnah, sholat tobat 2 rakaat saja. Sholat yang lain itu termasuk pertobatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun lagi-lagi karena kita itu tidak tahu ya dosa mana yang sudah Allah gugurkan, maka ayo kita bangun sholat tobat. Saya rasa tidak memakan waktu lama. Ya. Apalagi ini Ramadan nih, Masya Allah. Ramadan itu kan luar biasa. Futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Dalam artian ketika pintu surga dibuka itu, orang kan amalannya makin ramai nih. Yang tadinya nggak familiar di masjid, wajahnya nggak pernah kelihatan di masjid, jadi kelihatan di masjid. Itu karena ada motivasi, wah ini pintu surga dibuka nih. Artinya orang banyak beramal soleh. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Artinya kemaksiatan mereda. Sekalipun ada aja ya orang-orang yang masih bermaksiat. Wasufidati syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ya, dibelenggu dalam artian ada 3 makna. Ada yang memaknai syaitan-syaitan dari kalangan jin yang dimaksud di sini, yang dibelenggu hanya sebagian saja. Ada pula yang memaknai syaitan di sini maknanya adalah sifat bukan makhluk. Artinya setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan bangsa jin, ya, sifat-sifat buruk kesyaitonian di dalam tubuh manusia itu mereda karena adanya puasa. Lalu ada makna yang ketiga daripada sufidati syayatin, itu adanya hawa nafsu. Ketika puasa, orang selain menahan lapar dan dahaga, dia menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya. Sehingga ketika dia berhasil menahan hawa nafsunya, dibukakan baginya pintu-pintu kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Masya Allah, kelihatannya memang sepele ya Ustadz ya, perkara cuma melaksanakan sholat sunnah ya Ustadz ya. Tapi rupanya memang punya andil besar, bahkan cuma melafalkan istighfar saja begitu kuat efeknya terhadap diri seorang muslim, apalagi melaksanakan sholat taubat secara rutin ya Ustadz ya. Betul. Bahkan begini, kalau dalam istighfar saja ya, Rasulullah SAW sudah mensifati begini. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang rajin-rajin mengamalkan istighfar, melazimkan dirinya untuk beristighfar, dia akan dibukakan sama Allah ya, min kulli hammin farajan. Dari kesedihan Allah bukakan pintu kelapangan. Jadi anti sedih. Ya kalau nggak mau sedih banyak-banyak istighfar. Wa min kulli dhikin makhrajan. Dari setiap kesulitan Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Kalau nggak mau dibuat sulit di dalam hidup ini, maka kita perbanyak istighfar. Yang lebih indah lagi, Allah akan apa? Allah akan razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Bismillah, Masya Allah, tabarakallah, perbuatan sederhana ya. Ya, kita akan menyapa Mbak Cahya yang sudah tidak sabar ini menunggu untuk berbicara atau konsultasi langsung dengan Ustadz Azimam Aulia Rahman. Assalamualaikum Mbak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Cahya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi jarang badan sedikit. Oke, siap Mbak Cahya, silahkan berbicara dengan Ustadz Azimam Aulia Rahman yang berkenan diceritakan. Mangga silahkan diceritakan, kira-kiranya rahasia tidak usah disampaikan. Silahkan Mbak Cahya. Ya, Assalamualaikum Ustadz Azimam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sekedar tanya sedikit nih Ustadz. Kan Bapak sudah almarhum. Dulu tuh Bapak suka kayak
apa tuh Ustadz, eh, orang-orang petua zaman dulu tuh seperti suka katanya sih punya ilmu kayak gitu ya Ustadz, saya juga kurang paham. Jadi katanya tuh ilmunya turun temurun sama anak-anaknya. Nah, jadi yang saya rasain tuh setiap saya sholat wajib, yang sering tuh setiap maghrib sama isya, itu tangan kiri saya itu selalu keringetan gitu Pak Ustadz. Kayak takut, padahal kan itu sholat, tapi kayak takut gitu. Terus selalu ngerasain panas di telapak tangan, dan itu telapak tangan kiri. Saya juga pernah waktu itu sempat dikasih tahu sama kerabat, katanya, oh ini sebelah kiri kamu nih, katanya, ada ilmu dari bapak yang ketinggalan gitu. Nah, saya kan nggak langsung percaya karena saya juga nggak tahu juga ya Pak Ustadz kayak gitu. Nah, mohon ya, terima kasih. Boleh ini Mbak Cahya lihat telapak tangannya begini, didekatkan ke kamera. Satu lagi boleh? Yang sebelah kiri didekatkan. Ya, cukup. Sering sakit pinggang Mbak Cahya? Headnya nggak lancar atau sakit? Seringnya sakit punggung bagian kiri. Kalau mimpi buruk sih, saya seringnya sih ketemu sama ular gitu Pak Ustadz. Ularnya banyak apa sedikit? Satu, tapi ularnya itu lagi. Besar, kecil, warnanya apa? Besar, dan ularnya itu kayak ular piton gitu. Tapi ularnya itu adanya maksudnya mimpinya itu ularnya itu ada di sekitaran rumah. Oh begitu, baik. Di keluarga berapa bersaudara Mbak Cahya? Kalau dari almarhum 7 bersaudara. 7 bersaudara. Ada yang indigo nggak? Ada. Jin? Ada. Siapa? Ada, abang aku. Subhanallah. Ada benda-benda yang ditinggalkan nggak sama Bapak yang berkaitan sama bangsa jin ya? Yang biasa misalkan keris dimandikan, atau ada benda-benda lain selain keris? Dia sih ninggalin kotak gitu Pak Ustadz. Isinya tuh kayak batu-batu kecil gitu. Terus tulisan-tulisan zaman dahulu. Cuma kotaknya itu juga saya udah nggak tahu di mana. Itu yang pegang itu abang aku. Abangnya ada nggak di sini? Nggak ada, dia nggak satu rumah. Sekarang aku satu rumah sama mama. Ini Mbak Cahya sudah siap Ustadz? Mangga Ustadz. Oh siap. Mbak Cahya, nanti ketika saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, baca-baca doa, Mbak Cahya cukup dengarkan dengan khusyuk ya. Dan khusyuk, boleh pejamkan mata biar lebih khusyuk, didengar baik-baik, lalu aminkan di dalam kolbu. Ya Allah, hilangkan rasa sedih di dalam kolbu hamba, hilangkan gangguan jin yang ada di dalam tubuh hamba. Jika memang ada gangguan jin yang nempel di dalam tubuh hamba, khususnya di sebelah kiri, begitu ya. Nanti adukan kepada Allah di dalam kolbunya sambil mendengarkan Al-Quran yang saya bacakan. Kita mulai. Bismillah, silakan istighfar. Kolbunya beristighfar, lalu dengarkan doa yang akan dibacakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'i yu'dziki. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfiki bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل syaitan marid. Keluar semuanya jin zalim yang ada di dalam tubuh Mbak Cahya, khususnya yang ada di sebelah tangan kirinya. Keluar dengan izin Allah dari manapun kalian datang. Keluar dengan izin Allah, bertobat kepada Allah. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلى الله العظيم رب العصر العظيم يا شفيعك الذي في البأس ربنا استشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Baik, bagaimana Mbak Cahya? Boleh di-unmute suaranya? Subhanallah, subhanallah. Apa yang dirasakan tadi Mbak Cahya? Mual, Pak Ustadz. Mual-mual, muntah-muntah ya? Subhanallah. Ustadz, jadi setelah tadi di ruqyah, Mbak Cahya terlihat dari indikasi reaksinya itu mual, kan katanya sering kesurupan, justru kalau tadi pas di ruqyah hanya reaksinya mual. Apa indikasinya ya Ustadz? Nasabkah atau pecinta? Ini nasab dan pecinta, artinya nasab yang punya sifat pecinta. Begitu. Dia terwariskan juga. Jadi kalau boleh diibaratkan orang yang terkena gangguan jin nasab itu kan ibarat terkena sinar lampu ya. Selama lampunya tidak dimatikan, maka dia akan tersorot terus, terkena dengan cahaya lampu itu. Nah, yang terjadi pada Mbak Cahya ini, beliau terkena juga gangguan jin nasab. Ya, saya yakin jin nasabnya atau khodam-khodam yang bekerja sama dengan almarhum leluhurnya tidak satu. Jadi bisa jadi terwariskan ke beberapa anak. Jadi si anak misalkan yang A terwariskan indigonya, si B terwariskan firasatnya atau terawangannya dan lain sebagainya. Nanti ada tipikal-tipikalnya. Gitu. Tapi intinya, tapi lagi-lagi kita harus tegaskan nasab ini tidak asal bisa turun begitu saja. Begitu ya. Artinya ada formulasi begitu ya, kecocokan begitu ya Ustadz, seperti tadi yang disampaikan. Nah, ini Mbak Cahyanya mungkin sudah ini. Saya penasaran nih Mbak Cahya, sekarang setelah diruqyah gimana Mbak Cahya? Apa yang dirasakan Mbak Cahya? Jadi lebih enteng sih badannya. Emang sebelumnya maksudnya ada berat di punggung kah atau di mana Mbak Cahya? Ya, aku sering ngerasain sakit punggung kan Mbak. Jadi sakit punggungnya itu padahal kita nggak habis kerja keras. Sakit, cuma badan kayak capek gitu? Ya, jin pecinta atau jin yang mencintai manusia, asbabnya dikarenakan nasab, biasanya orang-orang yang terwariskan secara inti ya, secara inti ilmu-ilmu turunan itu dia akan merasakan ketidaknyamanan ketika ibadah. Ketika ibadah diganggu, tidak fokus, susah untuk khusyuk, tadinya rajin menjadi malas dan tambah malas. Ketika sholat terkadang mendadak lumpuh, mendadak tuli, buta, bisu. Bahkan ya tadi kalau Mbak Cahya kan
sakit tangan sebelah kirinya begitu ya. Ada di kasus lain gangguan jin nasab tapi sifatnya intiqam atau dendam. Itu bisa sampai sakit kalau sholat. Ya, kalau dicintai kan namanya setan ya, nggak suka orang beribadah. Jadi ketika beribadah pasti dia ganggu. Tapi kalau sifatnya dendam, itu lebih dahsyat gangguannya daripada pecinta. Begitu. Selain itu biasanya orang-orang yang punya gangguan jin pecinta itu di paha bagian dalamnya sering ada memar. Merahkah, hitam, biru, ya. Atau merasa ada yang mengikat, ya, mengikat di persendian-persendian tubuhnya, merasakan mimpi yang tidak tenang, mimpi sering didatangi ular-ular besar, ular-ular kecil yang amat sangat banyak, atau mimpi berjalan-jalan dengan orang yang mengaku leluhurnya, begitu ya. Biasanya tipe pecinta ini di dalam mimpi ngajak makan, bahkan ada yang sampai ngajak nikah, ya, sering menyetubuhi, nauzubillah, sampai mimpi hamil, mimpi gendong bayi, melahirkan, itu ada gangguan-gangguan jin nasab yang sifatnya mencintai, nauzubillah min dzalik. Nah, ketika ada pemirsa yang merasakan hal demikian, hal yang paling pertama teguhkan di hatinya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah kita akan disentuh oleh musibah apapun, melainkan memang sudah Allah takdirkan. Artinya sing ikhlas dengan ujian yang Allah berikan. Ridho dengan itu bersabar. Lalu ikhtiar untuk menyebut kesembuhannya dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini bisa dengan pengobatan ruqyah syar'iyah. Kalau di Bekasi kan ada guru kami, ada Ustaz Fatan, ya. Ada teman-teman daripada Arsyada Daka Indonesia binaan Syekh Muhammad Faizar. Atau kalau mau ke Jakarta juga di sana ada teman-teman dari Arsyada, atau dari guru kami juga Syekh Muhammad Junaidi juga bisa. Intinya Mbak Cahya, jangan putus asa, jangan bersedih, jangan takut dengan gangguan jin ini. Ini justru mereka lemah. Ketika Mbak Cahya diruqyah muntah-muntah, itu tanda baik bahwa yang di dalam Allah keluarkan dengan cara tersebut. Nah, kalau sekarang sudah pasti gangguan itu ada, sudah sadar gangguan itu ada, Mbak Cahya jangan sampai sedih dan tempuhlah ikhtiar ruqyah syar'iyah ke ustadz-ustadz terdekat. Begitu ya. Nanti insya Allah disambungkan ke tim kami yang ada di Bekasi. Mudah-mudahan menjadi solusi untuk Mbak Cahya. Jangan kedukun lagi Mbak Cahya, jangan percaya omongan-omongan orang lagi yang katanya tahu yang gaib. Lalu kalau mohon maaf di rumah ada jimat-jimat yang terwariskan dari leluhur, segera dihancurkan, ditaubati betul-betul. Ya Allah, hamba menghancurkan benda ini untuk memutuskan gangguan jin yang ada di keluarga hamba. Perjanjian jin yang ada terjalin dengan keluarga hamba. Ampuni kami ya Allah kalau kami pernah melakukan perjanjian dengan bangsa jin zalim. Lalu berdoa kepada Allah ampunan untuk almarhum. Ya Allah, ampuni ya Allah apabila beliau misalkan belum sempat mentaubati dosa yang lalu-lalu, hamba mohon kepadamu ampunan ya Allah. Karena ada 3 amalan untuk orang yang meninggal, ya. Setiap cucu Adam yang meninggal itu semua amalnya akan terputus. In qata'a anhu amalahu illa min thalathatin. Kecuali 3 amalan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Karena Mbak Cahya ini insya Allah anak yang salehah, doakan betul-betul, insya Allah beliau Allah ampuni. Amin. Allahumma amin. Amin, amin. Terima kasih Mbak Cahya. Semoga nanti Allah segerakan kesembuhan total ya untuk Mbak Cahya dan juga keluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah bergabung di Ruqyah Live on Digital Mbak Cahya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Azima, Masya Allah ya tema kita kali ini, dan Mbak Cahya ini menguatkan lagi nih kesaksian bahwa kekuatan istighfar, keyakinan terhadap Allah, mendekatkan diri lagi, recharge iman itu butuh banget, walaupun sebenarnya kayak seperti saya dan juga muslim di luar sana yang Indonesia, kita tuh lahir muslim, cuman kita
pernah nggak sih merecharge lagi, menyadari jangan-jangan sehari ini bercanda sama temen ya Ustadz, menyinggung tanpa sadar, nggak perlu maksudnya kita menyontoh ya pergi ke dukun, sudah menyelisihi Allah, atau bahkan kita ini asik dengan medsos, lupa, lalai gitu yang harusnya sudah waktunya sholat, dipanggil orang tua. Gimana nih Ustadz, perlu nggak sih kita nih setiap hari, yaitu tadi cukup dengan sayyidul istighfar saja, atau tadi kita melaksanakan sholat taubat? Gimana Ustadz sebagai closing? Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Maha penerima taubat ketika kita meyakini Allah itu Maha penerima taubat. Karena banyak orang yang bertobat, tapi dia nggak yakin apakah taubat aku diterima nggak sama Allah. Betul. Kalau ada kotoran kolbu, bisikan-bisikan di dalam kolbu kita bahwasanya kita ragu dengan taubat itu diterima, maka mustahil taubat itu diterima. Artinya penting bagi kita terus memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saran saya, jangan merasa cukup dengan beristighfar, tapi lakukan hal lain yang lebih daripada itu. Istighfar oke, sholat taubat boleh, mandi taubat boleh, bersedekah, mohon doa kepada orang-orang agar Allah mengampuni kita, gitu kan. Lalu minta maaf nih sama orang-orang yang pernah kita jahati, kita zalimi, mohon maaf kepadanya. Karena hakul adami, hak-hak manusia itu tidak Allah lepas kecuali kita tunaikan. Ini wa iyyakum, ini untuk saya juga untuk kita semua. Yang mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah betul-betul catat kita semua selaku hambanya yang gemar bertobat dan mensucikan diri. Ya, jadi bisa bangun sholat-sholat sunnah selain sholat tarawih, qiyamul lail, bisa dengan sholat tobat, mohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Lalu dawamkan dzikir pagi petang, mumpung doa orang yang puasa itu diijabah sama Allah hatta yuftir, sampai berbuka puasa. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan kisah Mbak Cahaya tadi memotivasi kita bahwasanya Allah itu ada buat kita di setiap kesulitan kita. Kita jangan putus asa. Yang pernah putus asa, pernah merasa dosaku banyak, apa Allah ngampuni apa enggak ya? Segera beristighfar. Kita bangun hubungan qalbu kita, hubungan jasmani rohani kita dengan Allah dengan meningkatkan taubat kepadanya. Cukup insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Azimam untuk pelajarannya lagi nih kali ini. Recharge lagi nih jadinya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Ruqyah Live on Digital, Masya Allah ya, tema taubat tuh memang selalu harus dibahas sepertinya setiap tahun. Bahkan bukan setiap tahun, perlu momen-momen tertentu kita sebagai muslim untuk kembali lagi taubat. Nah tayangan digital juga dicari yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan pahala di bulan baik ini, di bulan Ramadan. Seperti Ruqyah Live on Digital. Terima kasih banyak pemirsa yang sudah menyaksikan Ruqyah Live on Digital dari 3 platform, dari Instagram, dari YouTube, dan juga di Facebook. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.